Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aen dengan nomor mahasiswa J1B019081 dari Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan praktikum daya dalam bidang pertanian acara 1. Yaitu konsumsi bahan bakar mesin bensin dan diesel. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui konsumsi bahan bakar pada mesin bensin dan diesel. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, untuk mesin bensin ada mesin Honda GP 160, Purette, dan bensin. Sedangkan untuk mesin diesel, alat yang digunakan yang pertama motor diesel, kedua gelas ukur, ketiga stopwatch, keempat takometer, dan yang terakhir ada solar. Selanjutnya, langkah kerja pada mesin bensin yaitu dihubungkan selang pada mesin dengan Purette. Yang kedua, dimasukkan bahan bakar melalui Purette agar konsumsi bahan bakar bisa diukur. Dan yang ketiga, dinyalakan mesin. Dan yang keempat, dihitung konsumsi bahan bakar mesin bensin per menit. 5 menit pertama dengan full gas dan 5 menit kedua dengan setengah gas. Untuk langkah kerja pada mesin diesel, yang pertama dilakukan pemeriksaan awal, yang kedua diisi gelas ukur dengan solar, yang ketiga dinyalakan mesin, yang keempat diatur kecepatan RPM sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada praktikum ini menggunakan kecepatan RPM yang berbeda, yaitu 712, 1012, dan 1223. Selanjutnya, setelah siap, dilakukan percobaan pertama dengan kecepatan RPM 712. Lalu dihitung berapa lama waktu yang dibutuhkan mesin untuk menghabiskan bahan bakar 50 mili. Untuk kecepatan 1012 RPM dan 1223 RPM dilakukan hal yang sama sampai didapatkan selisih waktunya. Yang terakhir, dicatat selisih waktu yang didapatkan. Sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin meliputi beberapa bagian, yaitu tangki bahan bakar, yang dimana tempat penampungan bahan bakar. Yang kedua, pompa bahan bakar untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke karburator. Yang ketiga, saringan bahan bakar untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran. Yang keempat, karburator yaitu alat untuk mencampur bahan bakar dengan udara sehingga diperoleh perbandingan pencampuran yang sesuai dengan keadaan beban dan kecepatan poros. Dan yang terakhir, silinder yaitu sebagai tempat terjadinya pembakaran bahan bakar. Sedangkan sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel meliputi 1. Tangki bahan bakar, yaitu tempat penampungan bahan bakar. Yang kedua, saringan, yang dimana saringan pada motor diesel terdiri dari beberapa saringan yang fungsinya sama, yaitu menyaring atau membersihkan bahan bakar. Yang ketiga, pompa penyalur atau tekanan rendah untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa tekanan tinggi agar pompa tekanan tinggi selalu terisi bahan bakar dalam segala keadaan operasi. Yang keempat, pompa tekanan tinggi. Sistem pompa pribadi hanya menggunakan satu pompa untuk tiap silindernya, sedangkan sistem distribusi dan akumulator masing-masing hanya satu pompa untuk melayani semua penyemprot yang ada di tiap silinder. Yang terakhir, governor, yaitu alat untuk mengatur putaran mesin agar tetap konstan meskipun bebannya berubah. Berdasarkan prinsip kerjanya, mesin diesel yang membakar bahan bakar berdasarkan suhu kompresi secara bertahap. Maka penyaluran bahan bakar pada mesin diesel harus memenuhi syarat. Mesin diesel harus mempunyai perbandingan kompresi yang tinggi agar mempunyai suhu dan tekanan kompresi yang tinggi, sehingga mampu membakar bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar.
Rasio kompresi yang semakin meningkat dapat menyebabkan penggunaan bahan bakar yang tinggi atau meningkat pula. Begitupun dengan waktu kerja mesin, yang dimana semakin lama kerja mesin maka akan semakin tinggi laju konsumsi bahan bakarnya. Dari hasil pengamatan pada praktikum ini, yaitu semakin tinggi kecepatan dan waktu penggunaan yang lama, maka akan semakin tinggi konsumsi bahan bakar. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.